Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai teori kebijakan dividen, yaitu dividen irrelevant theory, bird in the hand theory, dan tax preference theory. Adapun kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu Tinawati Simamora, Putri Diana, dan Maldini. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Tinawati Simamora. Baiklah, perkenalkan nama saya Tinawati Simamora dengan NIM 19059050. Saya akan menjelaskan tentang teori dividen tidak relevan atau dividen irrelevant theory. Teori dividen tidak relevan ini ditemukan oleh Modigliani dan Miller atau MM. Menurutnya, nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau earning before interest and tax dan kelas risiko perusahaan. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh presentasi laba yang dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Jadi, teori dividen tidak relevan menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan tidak relevan. Nilai perusahaan hanya bisa dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki agar menghasilkan laba yang diinginkan dan mengelola resiko-resiko bisnis yang ada. Asumsi teori tidak relevan. Modigliani dan Miller menyusun teori ini berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut, yaitu pasar modal sempurna, semua investor bersifat rasional, tidak ada investor besar yang bisa membuat harga saham bisa terpengaruh, tidak ada biaya emisi dalam penerbitan saham baru perusahaan, tidak ada pajak penghasilan perusahaan atau pajak perseorangan, kebijakan investasi sebuah perusahaan tidak akan berubah, pemegang saham tidak peduli apakah kemakmuran meningkat karena capital gain atau karena dividen. Manajer perusahaan dan pemegang saham mempunyai informasi yang sama mengenai investasi perusahaan di masa yang akan datang, sehingga tidak ada biaya untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya yaitu teori tidak relevan dari MM ini banyak dikritik oleh banyak ahli. Para ahli menentang karena banyak asumsi-asumsi yang dipakai dalam teori dividen tidak relevan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, seperti tidak ada pasar modal yang sempurna, banyak investor besar yang bisa menjual atau membeli saham dalam skala yang masif yang bisa mempengaruhi harga saham perusahaan. Terdapat sejumlah biaya emisi seperti biaya penerbitan saham baru, biaya broker atau biaya transfer yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan, pajak penghasilan atau pajak perseorangan hampir selalu ada di setiap negara. Kebijakan investasi perusahaan bisa berubah di tengah perjalanan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemegang saham tentu sangat concern dan peduli dengan dari mana pendapatan yang akan dia peroleh dari dividen atau capital gain. Ini juga berhubungan dengan strategi dari masing-masing investor. Tidak semua investor suka dengan capital gain. Ada investor yang lebih suka pembagian dividen yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Dan terakhir, manajer dan investor belum tentu memiliki informasi yang sama tentang perusahaan. Manajer umumnya mengetahui informasi lebih rinci dan detail sehingga timbul asimetris informasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Putri Diana dengan NIM 19059034. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bird in the hand theory. Teori bird in the hand adalah salah satu teori dalam kebijakan dividen. Teori ini dikembangkan oleh Myron Gordon tahun 1956 dan John Litter tahun 1962. Gordon dan Litter menyatakan bahwa ada hubungan antara nilai perusahaan dengan kebijakan dividen. Biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout ratio rendah karena investor lebih suka menerima dividen dibanding capital gain. Dividen yield dianggap lebih pasti dan lebih aman. Gordon dan Litter menggunakan persamaan total return sama dengan dividen.
ditambahkan dengan capital gain, diasumsikan bahwa total return akan menurun sebagai peningkatan pembayaran perusahaan. Saat perusahaan meningkat, rasio pay on investor menjadi sebuah kekhawatiran bahwa keuntungan modal masa depan perusahaan akan menghilangkan karena laba ditahan bahwa perusahaan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis akan kurang prospek. Keuntungan dari teori B in the hand adalah bila menerapkan teori ini dengan memberikan dividen yang tinggi, maka harga saham perusahaan juga akan semakin tinggi yang akan berdampak pada nilai perusahaan. Biaya ekuitas perusahaan akan naik apabila dividen dikurangi. Dengan demikian, suatu perusahaan dapat menetapkan suatu rasio pembagian dividen yang tinggi dan menawarkan hasil dividen yang tinggi guna meminimumkan biaya modalnya. Kelemahan teori break in the hand theory adalah investor diharuskan membayar pajak yang besar akibat dari dividen yang tinggi. Sanggahan teori ini dikembangkan oleh beberapa pihak seperti Modigliani dan Miller menganggap bahwa argumen Gordon dan Linnet ini merupakan suatu kesalahan. Baiklah, saya Maldini. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu mengenai tax preference theory. Pendapat tentang relevansi dividen adalah tax differential theory atau tax preference (Litzenberger dan Ramaswamy 1979) yang memberikan pandangan bahwa pendapatan yang relevan bagi investor baik dividen maupun capital gain adalah pendapatan setelah pajak, sehingga tingkat keuntungan yang diisyaratkan juga setelah dipajak. Jika capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak atas dividen, maka saham yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi menjadi lebih menarik. Tetapi sebaliknya, jika capital gain dikenai pajak yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital gain menjadi berkurang. Tetapi pajak atas capital gain ini lebih menarik daripada pajak atas dividen, karena pembayaran pajak capital gain baru dibayar jika saham dijual, sehingga pada kondisi ini investor lebih menyukai dividen dibagikan sekecil-kecilnya. Suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap dividen dan capital gain, maka para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak dengan alasan yang pertama, yaitu keuntungan modal dikarenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada untuk pembagian dividen. Karena itu, investor yang kaya mungkin lebih suka perusahaan menahan dan menanamkan kembali laba di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual karena adanya nilai efek waktu. $1 pajak yang dibayarkan di masa mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada $1 yang dibayarkan hari ini. Yang ketiga yaitu jika selembar saham dimiliki oleh seorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Ahli pewaris dapat terhindar dari pajak keuntungan modal. Berdasarkan tax preference theory, kebijakan dividen yang mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan. Artinya semakin besar jumlah dividen yang dibagikan perusahaan, maka semakin rendah harga pasar saham perusahaan tersebut. Hal ini terjadi jika ada perbedaan antar tarif pajak personal atas pendapatan dividen dan capital gain. Baiklah, sekian hasil video dari kelompok 3. Maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.